Biasanya, hampir semua wanita pernah berharap menjadi seorang putri kerajaan ataupun berharap akan disunting oleh seorang pangeran tampan. Tapi tentu saja kejadian bak dongeng itu hanyalah sebuah mimpi, terutama bagi para wanita yang lahir dari keluarga biasa atau bukan bangsawan. Tapi siapa bilang mimpi tak bisa menjadi kenyataan? Karena beberapa wanita dari kalangan biasa ini telah berhasil memincut hati para pangeran dan mempersunting mereka menjadi istri sekaligus putri kerajaan ataupun menjadi anggota kerajaan. Meski ada yang ditentang, tapi akhirnya cinta mereka tetaplah yang menjadi pemenang. Dan berikut on the spot merangkumnya dalam 7 wanita biasa yang dinikahi pangeran. Diawali dengan wanita bernama Masako Owada yang dipersunting oleh putra mahkota Naruhito dari Jepang pada tanggal 9 Juni tahun 1993 lalu. Wanita kelahiran 9 Desember tahun 1963 ini rela melepaskan karir menjanjikan di Kementerian Luar Negeri Jepang untuk menjadi putri mahkota Jepang. Anak perempuan tertua dari Hisashi Owada, seorang diplomat senior yang merupakan presiden Mahkamah Internasional itu, pertama kali bertemu dengan putra mahkota Naruhito ketika Masako menjadi mahasiswa di Universitas Tokyo di tahun 1986 lalu. Padahal sebelumnya mereka tak menyadari pernah saling bertemu ketika ayah Masako bertugas sebagai pendamping untuk anggota keluarga kaisar. Dan akhirnya kisah romantika Masako dan Naruhito terlihat bersama-sama beberapa kali di depan umum sepanjang tahun 1987. Setelah menikah, keduanya dikaruniai seorang anak bernama Putri Aiko yang lahir pada tanggal 1 Desember tahun 2001. Namun sayang, Masako tidak lagi tampil di muka umum semenjak tahun 2002 lalu, lantaran banyak pihak yang mendesak Masako memiliki keturunan anak laki-laki untuk dijadikan pewaris tahta kerajaan. 21st century kid, surrounded by... Oh, I was perfect for the circus. If she did me... Wanita biasa yang dinikahi seorang pangeran selanjutnya adalah wanita cantik bernama Rania Yassin. Rania Al-Yassin yang lahir di Kuwait pada tanggal 31 Agustus tahun 1970 lalu hanyalah seorang gadis Palestina biasa, di mana ayahnya bekerja sebagai dokter anak-anak di salah satu rumah sakit di Kuwait. Dan kemudian Rania menjadi istri Pangeran Abdullah bin Al-Hussein dari Yordania yang menjadi raja setelah kematian ayahnya pada tanggal 10 Juni tahun 1993 lalu. Dua sejoli ini bertemu pada sebuah pesta makan malam di mana Abdullah masih menyandang status pangeran. 2 bulan kemudian mereka mengumumkan pertunangan dan akhirnya menikah. Ratu Rania jauh lebih dari sekedar ratu. Kecantikan dan kecerdasan Ratu Yordania membuatnya masuk daftar majalah Forbes sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di tahun 2009 di dunia. Selain itu, Rania belajar ilmu komputer serta ilmu bisnis dan administrasi di Universitas Amerika di Kairo, Mesir, dan berkali-kali diundang menjadi bintang tamu di dalam acara bincang-bincang ternama Oprah Winfrey. Tak heran jika ibu 4 anak ini dianggap sebagai salah satu wanita yang paling kuat di dunia. Karena tak hanya memiliki peran sebagai ratu, tetapi mantan pegawai bank ini juga dianggap sebagai duta global untuk pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. If she loved me, she'd stop me, but no. Oh, I know I'm not Cerita bak dongeng yang menjadi kenyataan selanjutnya terjadi juga pada wanita bernama Maxima Zoreguieta. Maxima adalah seorang wanita Argentina keturunan Spanyol dan Italia yang sebelum menikah ia bekerja sebagai seorang bankir investasi di kota New York. Pada tahun 1999 lalu, Maxima bertemu dengan pria yang kini menjadi suaminya, putra mahkota Willem Alexander dari Belanda, di sebuah pesta di Seville, Spanyol. Ketika itu, wanita berambut pirang ini telah mendengar seorang pangeran akan berada di pesta, namun ia tidak tahu siapa nama dan seperti apa sosok dari pangeran tersebut. Akhirnya wanita kelahiran 17 Mei tahun 1971 itu dipersunting oleh Pangeran Willem Alexander pada tanggal 2 Februari tahun 2002 lalu dan sempat mengundang kontroversi. Pernikahan mereka memicu kontroversi yang signifikan karena sebelumnya ayah Maxima berperan dalam kediktatoran militer Argentina sehingga sejumlah senator oposisi dan media menantang adanya pernikahan tersebut. Namun hingga kini rumah tangga Maxima dan Willem tetap bahagia bersama ketiga buah hati mereka.
Wanita biasa yang dinikahi pangeran adalah Lala Sabtu lalu, Salma wanita Maroko dan mengampanyekan monogami di negeri itu. Maka tak heran jika Salma dianggap sebagai wanita pertama diakui publik Maroko yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, mengantarkan era baru bagi perempuan muslim di abad ke-21. Dengan sifat rendah hatinya, setelah menikah pada tanggal 21 Maret tahun 2002 lalu, selain di Kerajaan Rabat, Salma juga disukai banyak orang di penjuru dunia. Yang melawan kanker dengan menderita 1978 makin mesra dan telah dikaruniai 2 orang anak. Berlanjut ke wanita paling untung di Spanyol, Letizia Ortiz Roca Solano, yang dipersunting oleh putra mahkota Spanyol Pangeran Felipe de Bourbon pada tanggal 22 Mei tahun 2004 lalu di Katedral Almudena, Madrid, Spanyol. Sebelum menikah dengan Pangeran Felipe, Letizia adalah seorang wartawan berita dan sebagai pembawa berita di televisi lokal setempat. Tanpa disangka, wanita kelahiran 15 September tahun 1972 itu ternyata masa depannya menjadi ratu Spanyol pertama yang bukan berasal dari keluarga ningrat. Setelah bercerai dengan seorang guru bernama Alonso Guerrero Perez di tahun 1999, kemudian Letizia bertemu dengan sang pangeran lalu mengumumkan pertunangan mereka pada tanggal 1 November tahun 2003 yang membuat kaget kerajaan dan hingga akhirnya keduanya melangsungkan pernikahan setahun kemudian. Walaupun kehidupan masa lalu Letizia yang berliku, yakni sempat menjadi wanita penghibur, namun tak membuat cinta Felipe surut. Kini rumah tangga antara Letizia dan Felipe semakin harmonis dan sempurna dengan dikaruniai 3 orang putri cantik. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Setelah bertemu di sebuah bar di Sydney, Australia saat berlangsung Olimpiade tahun 2000 lalu, seorang wanita asal negeri kanguru Australia mendadak jadi putri bangsawan setelah dipersunting Pangeran Frederik Andre Henrik Christian dari Denmark pada tanggal 14 Mei tahun 2004 lalu. Wanita yang sangat beruntung itu adalah Mary Elizabeth Donaldson. Wanita cantik mantan eksekutif pemasaran yang kini berusia 40 tahun ini mengungkap kepada sejumlah media akan rasa takutnya jika keluarga kerajaan Denmark tak akan menganggapnya sebagai calon istri yang layak. Namun semuanya berjalan baik dan lancar, dan pernikahan mereka pun menjadi perhatian para media Australia dan Eropa yang menggambarkan pernikahan sebagai roman dongeng modern antara seorang pangeran dan rakyat biasa, dengan dihadiri 800 undangan termasuk Raja Swedia dan Norwegia, putra mahkota Jepang Pangeran Naruhito, dan Pangeran Edward dan istrinya Sophie dari Inggris. Dan dari hasil pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Pangeran Christian, Putri Isabella, dan 2 anak kembar, yaitu Pangeran Vincent dan Putri Josephine. It's been a long night in New York City. It's been a long night. Dan wanita biasa yang dinikahi oleh seorang pangeran yang terakhir adalah Catherine Elizabeth Middleton atau Kate Middleton. Sejak awal tahun 2011 lalu, Kate yang tumbuh di keluarga kelas menengah dan putri dari seorang pramugari British Airways dengan seorang pejabat penerbangan Inggris itu menjadi populer di Inggris Raya, bahkan mencuat ke berbagai belahan dunia. Wanita kelahiran 9 Januari tahun 1982 ini resmi menjadi istri dari Pangeran William Arthur Philip Louis Windsor pada tanggal 29 April 2011 lalu. Pangeran William dan Kate Middleton bertemu pertama kali saat keduanya menjadi mahasiswa University of St. Andrews. Kekuatan dan pesona daya tarik dari seorang Kate Middleton terpatri kuat bersama William selama 8 tahun masa berpacaran mereka. Dan Kate pun menjadi wanita pertama tamatan universitas dalam keluarga kerajaan. Kate menunjukkan pribadi yang istimewa di mana kebanyakan orang menilai sosok mendiang Putri Diana, ibunda William, sangat melekat dan terpancar dari wanita cantik bernama Catherine Elizabeth Middleton ini, yang elegan dan penuh simpati dan badut manusia itu. Dan kabar terakhir yang berembus dari pasangan ini adalah Kate tengah mengandung anak pertama. Jika kabar kehamilan Kate itu benar, tentu menambah kebahagiaan pihak kerajaan juga seluruh rakyat Inggris.